Aduh, kasus final lagi, final lagi. Nggak ada habis-habisnya. Kalau kita amat-amati, kalau kita mau setia nonton kasus si Vina ini, kalau mau kita ikuti, setiap hari kita mau nonton konten, harus habis satu blok Paramex. Pusing kita, pusing. Kemarin pertama awal-awal katanya kasusnya cuma kasus percintaan. Oke, kita terima. Setelah itu kasus tentang lebih meluas lagi antara geng motor satu dengan yang lainnya. Oke. Setelah itu dicurigai ada jual beli jabatan. Oke, kita tampung. Yang terakhir ini nyangkut-nyangkut masalah bubuk. Narkoboy, narkoboy. Aku ini bagian dari masyarakat. Sah-sah saja kalau aku komentar ya. Aku mau disclaimer dulu sekarang ini ya. Tidak akan pernah aku memojokkan atau mendiskreditkan satu pihak atau satu institusi manapun. Harus jelas-jelas, nanti dipelesetkan pula lagi, ya kan? Itulah dia, ya. Jadi pusing kita, ya. Jadi kemarin-kemarin itu tampaknya sederhana gitu loh. Makin kesini makin runyam. Iya, ini ahli saraf. Kalau sempat nonton ini, jujur aja, resign. Dokter saraf itu resign. Nggak tercernanya lagi bertau kalian. Coba ya. Kemarin itu, ya, ini kita apakan dulu, kita runut dulu dari awal. Awal-awal, ya, itu jadi permasalahan si Saka Tatal. Saka Tatal itu dikatakan katanya dia itu bebas karena dia waktu itu masih di bawah usia 17 tahun. Oke? Memberikan kesaksian lah dia. Ya, sekarang beda, besok beda lagi, besok beda lagi. Sekarang dibilang makan ikan, besok dia udah makan ayam. Besoknya makan ayam, besoknya lagi itu udah makan daging kambing. Ya, itu dia. Masuk lagi masalah si Linda. Tadinya si Linda nggak kelihatan. Melihat kasus ini kan, hampir 2 minggu si Linda nggak kelihatan. Berteriaklah netizen, mana Linda? Tunjukkan Linda. Nongol. Nongol pun itu ciri-cirinya nggak sesuai sama ciri-ciri yang dipaparkan pada awalnya. Ya tadinya dia ada tato tangan. Rupanya yang keluar nggak bertato. Jadi nggak tahu itu Linda yang asli atau yang palsu. Iya kan? Terus masalah kesurupan. Kenapa mencuat ke permukaan masalah ini? Oleh karena apa? Oleh karena kesurupannya si Linda dan itu dipilihkan. Kalau sempat semua kasus kesurupan di Indonesia dipilihkan, kurasa nggak ngerti lagi kita. Itu makanya, ya kan? Ini si Linda ini tiba-tiba nongol. Keluar dia, apa dia bilang? Beda tuh jalan ceritanya yang ku alami dengan yang ada di film. Padahal orang film itu sudah cross check duluan sama si Linda. Di sini kita tanda tanya mana si Linda yang asli mana yang palsu, kan begitu, ya kan? Makin ke sini ya dicurigai bahwasannya si Linda itu palsu atau bisa saja yang asli. Cuman karena takut dia itu mengakui kesalahannya, dibilanglah dia kesurupan. Kan begitu. Nggak taunya dia ulang lagi kesurupan setelah 8 tahun. Pusing nggak itu? Kenapa waktu datang tim Hotman Paris ke rumahnya si Linda baru di situ kesurupannya? Makin ke sini pengacaranya si Saka Tatal kesurupan. Kita tinggal di negara mana sih? Gampang-gampang kali kesurupan. Nanti kita tunggu ya.
Kapan waktunya polisi, hakim dan jaksa kesurupan berjamaah? Aduh, apa gawat ini kayak gini nih. Iya kan? Setelah itu tertangkaplah si Peggy. Ya, tertangkap pun si Peggy, itu si Peggy-nya nggak sesuai dengan yang asli. Beredarlah rumor bahwasanya polisi melakukan sebuah tindakan salah tangkap. Kalau salah tangkap nggak dipublikasikan, ya kira-kira masih bisa lah. Ini dipublikasikan pula ya kan. Tapi kan memang sekarang kan belum tahu ya kan salah tangkapnya itu memang betul-betul dia pelakunya atau bukan, kan begitu. Ya kan? Padahal ciri-cirinya itu dari telinganya aja bisa dilihat. Ya, telinganya lubangnya segini. Ya segini, yang satu lagi nggak punya lubang. Padahal fotonya si Peggy yang awalnya itu yang berlubang. Makanya kalian kalau misalnya kalian rilis foto seorang DPO jelas-jelas. Bisa yang beredar di masyarakat yang fotonya ada lubangnya, begitu ketangkep nggak ada lubang di telinganya. Diperkuat lagi. Ya, ada 8 saksi yang menyangkal bahwasanya melihat Peggy di tempat kejadian. 5 dari 8, ya kan? Di situ makanya menguatkan Hotman Paris bahwasanya itu si Peggy tidak terlibat, itu dia. Dan dikuatkan lagi bahwasanya ya ada beberapa geng motor mengatakan bahwasanya Peggy bukan termasuk dari anggota mereka. Gitu loh, iya kan? Itu kan sudah bisa membantu, sudah bisa mendukung keterangan di persidangan, di kepolisian, kan begitu. Setelah itu coba bayangkan kalian, ada 40 sampai 60 bahkan lebih pengacara yang siap pasang badan untuk si Peggy. Coba pikirkan lihat dulu. Kalau memang itu betul penjahat, mau nggak pengacara itu pasang badan? Enggak kan? Enggak. Makanya aku bilang, sama si Sambo kemarin ada nggak 60 yang pasang badan? Sukarela loh, maksudnya sukarela, tidak dibayar. Enggak kan? Setelah itu apa? Ada aksi demo besar-besaran di Cirebon itu datang dari mana-mana, dari wilayah Jawa Barat sekitarnya. Gitu, menuntut kebebasannya si Peggy ini, menuntut keadilan untuk Peggy, ya. Jadi bukan cuma pengacara bergerak, netizen juga bergerak, massa pun juga bergerak. Disitulah massa masyarakat itu mendesak kepolisian supaya betul-betul dalam menentukan DPO, menentukan tersangka. Ini udah dapat 1, dibilang katanya 2 lagi fiktif. Nggak jadi katanya. Itu DPO itu kan produk hukum itu. Produk persidangan, kok tiba-tiba dibilang itu nggak ada? Bahkan biasanya di mana-mana yang namanya DPO itu bisa bertambah. Ini kok berkurang? Pusing nggak kalian? Pusing kan? Pusing. Aduh. Itu dia makanya, ya kan? Dan itu dia. Sekarang itu bukan cuma hanya 1, 2 pengacara yang tampil di permukaan. Tadinya kan Hotman Paris nih. Lama-lama ada Kamarudin. Lama-lama ada siapa namanya itu, Otto Hasibuan. Pengacara-pengacara top lah. Pengacara abal-abal ikut nimbrung. Numpang tenar. Nggak perlu kusebutkan yang mana-mana. Sosok nongol-nongol itu di TV, sosok nongol-nongol itu di di media sosial. Kau nggak ada kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan, ciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Orang lagi heboh mengurusi kasus ini, kalian sok-sok nongol. Alah. Itu dia, ya kan? Jadi itu dia fenomenanya. Sekarang tambah lagi fenomena mama-mama, ya, yang mengatakan bahwasanya ini ada sangkut pautnya dengan kasus peredaran narkoba di Cirebon. Mau dipercaya salah, mau nggak dipercaya agak percaya juga. Tapi ingat, itu bukan itu bukan pernyataan resmi. Jadi kita masyarakat harus hati-hati. Ada yang kenal sama ibu itu? Nggak ada kan?
Aku pun juga pengen kali jumpa sama dia, sekedar ngopi bareng. Ada banyak videonya itu. Yang ini ke sana lah, yang sana ke sini lah, yang ini ke sana lagi. Intinya kita percayakan semuanya pada proses hukum. Kalau misalnya ada kekeliruan ya di dalam terjadinya proses tersebut, itu wajar-wajar saja. Namanya manusia, ya kan? Itu manusiawi gitu. Tapi jangan dengan unsur kesengajaan. Gitu loh, ya kan? Dan tahu enggak kalian yang mengharukan lagi, ya, ini ibunya si Peggy menangis-menangis itu. Aduh, dia tidak terima bagaimana anaknya itu diperlakukan seperti itu. Dan ternyata apa? Bapak Presiden menjawabnya dengan, saya tidak akan izinkan ada intervensi dari pihak manapun. Wah! Usut dengan setuntas-tuntasnya. Apa nggak panik itu? Oh. Bos gadang itu. Yang apa itu? Bos besar itu yang ngomong itu. Gitu dia, ya. Jadi itu dia. Jadi nggak ngerti aku, ya. Katanya lah, ini versinya, versi mama itu, ya. Dikatakanlah, katanya itu masalah kasus narkoboy, ya. Kira-kira tahun 2016, sebelum tahun 2016 itu, ya, bapaknya si Eki ini itu menangani kasus tersebut, ya. Masalah tahu aku nggak tahu juga ya. Ya, dan kebetulan si Eki-nya tahu, ya. Eki-nya tahu. Setelah itu si Bandar ini kerjasama dengan orang yang pangkatnya lebih tinggi dari bapak si Eki, ya, ngasih pelajaran sama si bapaknya si Eki ini yang saat itu sedang menangani. Dengan cara apa? Dengan cara itulah dia membunuh putranya. Tapi kan itu kan versi mereka. Sekarang kan belum ada rilis yang resminya. Jadi kita itu harus hati-hati ketika itu kita menyampaikan sesuatu di media sosial. Taruh memang betul kebenarannya itu. Taruhlah kalau memang betul dia tahu jalan cerita sebenarnya. Tapi tahan dulu gitu loh. Tahan dulu. Nggak boleh seperti itu, ya. Jadi kita harus hati-hati masyarakat nih. Nggak usah pusing-pusing lah. Serahkan semua pada yang berwajib. Kita kan nggak berwajib menangani kasus ini, tapi kita berhak memonitor. Sekarang terkuat lagi, sampai tahu nggak kalian, sampai dikorek-korek masalah rumah tangga bapaknya si Eki. Kalau bahwasanya bapak si Eki itu udah 2 kali kawin. Luar biasa netizen ini, semua dapat informasi. Jadi dibilanglah katanya waktu itu si Eki baru pulang dari rumah bapaknya, minta uang, ya kan, minta uang. Di tengah perjalanan itulah si Vina kebetulan ikut. Jadi di situ itu bisa dibilang Vina itu hadir di waktu dan situasi yang salah katanya. Aduh, ya. Jadi itulah, ya. Nanti berikut akan ku hadirkan beberapa video pendukung, ya, yang mudah-mudahan bisa menjadi bisa menjadi bahan filter kalian lah, ya. Jangan terlalu percaya, ya, jangan terlalu percaya apa yang terjadi sekarang ini. Biarlah hukum, ya, yang berbicara, ya. Kalau kita cukup memonitor aja. Kalau kita rasa yang ini benar, yang ini salah, oke, sah. Kita berkata yang ini yang salah, yang itu yang benar, oke juga, ya kan. Tapi ingat, jangan gara-gara masalah kasus si Vina kabur masalah yang lebih besar dari ini. Jadi tersamarkan, ya kan. Mari kita gas terus, ya. Karena apa? Karena ada permasalahan atau kasus yang lebih besar yang dicoba-cobai ditutupi dengan pengalian isu Vina Cirebon. Kasus apa itu? Entah kasus apapun itu jadilah. Ya kan? Ya kan udah gue bilang tadi hati-hati ngomong. Kalau nggak sempat aku hati-hati ngomong berarti aku juga berdosa pada diriku sendiri, ya kan? Itu dia. Jadi aku pesankan sama kita semuanya, ya, jangan terburu nafsu kita ketika kita menerima sebuah informasi.
Oh, langsung kita sebarkan, tidak boleh itu, ya kan? Karena apa? Karena kita nggak tahu informasi itu valid atau tidak. Oke? Oke lah dulu ya. Kalau emang kayak gitu, Pung Perbelak undur diri. Salam sehat, salam NKRI. NKRI harga mati. Udahlah ya, aku pulang dulu ya. Bye-bye.